Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-86 kali ini, kita akan menuntaskan pokok bahasan kita tentang direct and indirect speech yang kita mulai dari video ke-81. Nah, teman-teman, pada video ke-86 ini, kita akan membicarakan mengubah kembali. Selama ini kita akan 81 sampai 85 itu dari direct speech ke indirect speech semua kan? Nah, pada video ke-86 ini kita mengubah kembali dari indirect speech ke direct speech. Oh, ada ya loh di sekolah kalau ulangan diubah kembali dari indirect ke direct itu biasanya hasilnya jelek sekali. Kenapa? Bingung teman-teman. Loh ini kok segini, kok segitu? Nah, biasa kan bingung karena kita tidak ngerti. Nah, padahal saya video ke-26 ini saya ciptakan untuk teman-teman agar punya pedoman, punya rumus. Oh, jadi kalau mengubah dari indirect ke direct sama mudahnya dengan dari direct ke indirect, ya. Nah, seperti biasa, teman-teman, Yongki English School akan menginspirasi, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Makanya jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan atau bertanya lagi kepada saya di bagian komen, atau bisa langsung WA ke saya 081654525502. Well, my friends, please get ready. We will talk about mengubah kembali dari indirect speech ke direct speech. Okay? Get ready. Yongki English School video ke-86 ya. Nah, ini saya tulis memang baru-baru ini aja teman, yaitu 23 November 2022. Saya ciptakan khusus untuk teman-teman atau para murid yang untuk para murid yang kebetulan merasa sulit jika mengubah dari indirect speech ke direct speech ya. Nah, kita lihat ini adalah rumus mengubah kembali dari indirect speech atau reported speech, ucapan tak langsung, ya, ini menjadi direct speech atau non-reported speech, yaitu ucapan langsung. Nah, kita lihat untuk mengubah kembali dari ucapan tak langsung, indirect speech, menjadi ucapan langsung, yaitu direct speech. Perhatikanlah rumus ya, perhatikanlah 3 rumus ya. Rumus-rumus itu ada 3 teman-teman ya. Perhatikanlah 3 rumus perubahan sebagai berikut. Nah, ke-1, rumus perubahan tenses apabila didahului dengan kata kerja bentuk past tense. Jangan lupa teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya adalah kalau dulu ya dari direct ke indirect itu mundur 1 tense, sekarang dibalik teman-teman. Maksudnya dibalik itu apa? Maju 1 tense ya. Jadi kalau dulu dari direct ke indirect mundur 1 tense, sekarang kalau dari indirect ke direct maju 1 tense. Logis ya, kan tinggal dibalik aja. Nah, ini adalah indirect speech ya, ucapan tak langsung. Ke-1, simple past tense, tahu ya, verb kedua atau was verb plus no verb maju menjadi simple present tense ya. Simple present tense itu verb ke-1, jangan lupa si it nambah ses atau MSR kalau nggak ada verbnya. Normal ya. Jadi past tense maju menjadi present tense. Nah, yang kedua, past continuous tense ya, yaitu was verb plus verb ing maju menjadi present continuous tense ya. Nah, yaitu MSR plus verb ing ya. Jadi cuma maju gitu aja kok teman-teman ya. Yang ketiga, simple past perfect tense. Had plus V3 plus been plus no verb. Oh, ini maju ya menjadi simple present perfect tense. Oh, maju, yes ya, yaitu have has plus V3 atau been kalau nggak ada verbnya ya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi past perfect itu had maju menjadi have has jika tidak ada keterangan waktu apa-apa. Karena ingat teman-teman ya, dulu waktu kita belajar past tense mundur jadi past perfect, present perfect juga mundur jadi past perfect. Lah, jadi sekarang bedakan ya. Kalau tidak ada keterangan waktu apa-apa, maka
ini past perfect menjadi present perfect tense. Nah, yang keempat yaitu sama ya, yaitu simple past perfect tense, sama-sama ya, had V3 ini juga had plus V3 atau been nggak ada verbnya. Nah, ini majunya menjadi simple past tense, yaitu menjadi verb kedua atau was were plus no verb. Lah, bedakannya gimana? Lah ini, jika ada keterangan waktu lampau maksudnya ya, seperti yesterday, last night dan lain-lain. Oh, jadi past perfect ini bisa maju menjadi present perfect, have has V3 kalau tidak ada keterangan waktunya. Tapi kalau ada keterangan waktunya, maka menjadi verb 2, past tense teman-teman ya. Past tense ini butuh keterangan waktu ya. Yang kelima, simple past future tense ya, yaitu would atau should ya, could, might, had to plus V1, tidak ada SS-an ya. Setelah kata kerja bantu, verb 1 tidak ada SS-an. Maju menjadi simple present future tense, yaitu would maju menjadi will, should maju menjadi shall, could maju menjadi can, might maju menjadi may, had to maju menjadi must atau have to ya. Diikuti verb 1 sama teman-teman ya, nggak ada SS-an. Nah, itu adalah perubahan kata, perubahan tensesnya. Sekarang kita lihat rumus yang kedua, yaitu rumus perubahan kata ganti ya. Selalu lihat dulu apakah kata ganti pada ucapan tak langsung indirect speech ini tersebut ya cocok atau sesuai dengan yang berbicara, atau cocok atau sesuai dengan yang diajak bicara ya. Nah, jadi kalau dulu Ivy yang berbicara, you yang diajak bicara, sekarang dibalik ya. Nah, kalau cocok dengan yang berbicara, lah ini kita lihat ya yang ke satu. Jika cocok sesuai dengan yang berbicara, maka kata ganti yang dipakai harus I, me, my, mine ya, jika bentuknya tunggal, atau we, us, our, ours jika bentuknya jamak. Persis kan teman-teman ya, tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau dulu dilihat I dan we yang berbicara, sekarang nggak dibalik ya. Nah, jadi jika cocok dengan yang berbicara, maka dianggap I atau we. Sekarang kedua, jika cocok atau sesuai dengan yang diajak bicara, maka kata ganti yang dipakai harus you ya, you subjek, you objek, your, yours. Bentuknya sama untuk tunggal dan jamak. Kita tahu ya, you itu boleh tunggal, boleh jamak. Jadi perhatikan cocok yang berbicara berarti I, we. Kalau cocok dengan yang diajak bicara berarti you. Tinggal dibalik teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah rumus perubahan kata keterangan ya. Nah, ini kita lihat ke satu. Ya, ini ucapan tak langsung ya, indirect speech. There di sana kembali menjadi here di sini untuk ucapan langsung ya, direct speech. Nah, yang kedua, that atau those artinya itu untuk tunggal dan jamak ya, kembali menjadi that jadi this tunggal, those jadi these ya, jamak. Ini untuk tunggal dan jamak, tahu teman-teman ya. This tunggal, this jamak. Yang ketiga, that day, hari itu. Nah, ini that day kembali menjadi today, ya, hari ini. Kalau dulu di video 181, dari direct ke indirect kan today jadi that day. Nah, ini dibalik. Cuman gitu aja kok, teman-teman, ya. Yang keempat, that night, malam itu. Ya, kembali menjadi tonight, ya, malam ini. Yang kelima, at that time atau then, pada waktu itu kembali menjadi now, sekarang ya. Yang keenam, the day before, hari sebelumnya menjadi kembali menjadi yesterday, kemarin. Kenapa kok gitu ya? Nah, teman-teman harus tahu ya. Misalkan he said I met him yesterday. Nah, waktu ngomong yesterday itu hari Minggu. Berarti yesterday itu kan Sabtu ya. Nah, tapi kalau diceritakan ke orang lain, kan waktunya tidak mungkin yesterday terus. Ceritanya Kamis. Berarti yesterday itu kan Rebo. Kalau yesterday tidak diganti dengan the day before, nah malah nggak nyambung teman-teman ya. The day before apa? Before he said. Berarti kalau he said-nya itu Kamis, berarti the day before itu kan Rebo. Ya, jadi disesuaikan gitu maksudnya. Ya. Oh, jadi kalau yesterday itu kan bisa berubah-berubah teman. Nangkep ya. Kalau ngomongnya itu Minggu, yesterday berarti kan Sabtu. Kalau ngomongnya Kamis,
Yesterday kan enggak bukan Sabtu, tapi kan Rebo kan, makanya diganti dengan the day before, ya. Nah ini ketujuh, the night before, malam sebelumnya, kembali menjadi last night, tadi malam, ya. Yang kedelapan, the week before, minggu sebelumnya, kembali menjadi last week, minggu lalu, dan seterusnya, ya. Yang kesembilan, 2 days before, 2 hari sebelumnya, kembali menjadi 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan seterusnya teman-teman, ya. Jadi kalau 3 years before menjadi 3 years ago gitu teman-teman, ya. Yang ke-10, the day after atau the next day atau the following day, kembali menjadi tomorrow, ya, besok, ya. Nah kita lihat dulu. Jadi kalau the day after ini diartikan keesokan harinya, ya. Nah jadi kalau tomorrow itu besok kan, dihitung dari hari ini, ya. Tapi dihitung dari saat terjadinya sesuatu. Maksudnya gini teman-teman. Kalau tomorrow itu misalkan sekarang hari Minggu, tomorrow berarti kan Senin. Nah, tapi kalau dirubah ucapan langsungnya itu ngomongnya Kemis, maka tomorrow itu kan Jumat. Nah, kan tidak cocok kan, maka diganti dengan the day after. Jadi kita bilang tomorrow itu besok dihitung dari hari ini teman-teman, ya. Tapi kalau the day after, ini dihitung dari saat terjadinya sesuatu. Yang saya katakan tadi, kalau ngomongnya Minggu, tomorrow berarti Senin, ya. Tapi kalau ngomongnya Jumat, tomorrow bukan Senin, tapi kan Sabtu kan. Nah, makanya, jadi kalau diganti the day after ini, dihitung dari saat terjadinya sesuatu. Oke, bukan dihitung dari hari ini teman-teman, ya. Ke-11, the week after, minggu berikutnya, berubah menjadi next week, ya, minggu depan, dihitung dari hari ini, ya. Nah sama dengan yang tadi itu loh, kalau tomorrow jadi the day after itu, kalau the week after dihitung dari saat terjadinya sesuatu, ya. Yang ke-12, the morning after, keesokan paginya, berubah menjadi tomorrow morning, besok pagi, ya. Sama keterangannya dengan yang di atas, dihitung dari hari ini atau saat terjadinya sesuatu. Sekarang kita lihat contoh kalimat sebagai praktek dari 3 rumus tersebut di atas, ya, merubah dari indirect speech ke direct speech. IS ini adalah indirect speech, DS adalah direct speech, ya. Kita lihat ini. Ke-1, indirect speech ini, ya. Your mother told us that she had already known everything about our family. Ini indirect speech, ya. Nah, dirubah menjadi direct speech, DS. Your mother, jangan lupa ya, told berubah kembali menjadi said to. Your mother said to us that, nah ini kan kalau pakai that ini kan yang indirect speech. Kalau direct speech hilang, that-nya hilang, koma, tanda petik, she, ini kan cocok dengan yang, nah lihat ya, cocok dengan, lihat, ini as nggak cocok. Your mother, cocok kan? She kan your mother, cocok dengan yang berbicara. Maka dianggap I, karena ini subjek she, maka menjadi I, ya. Nah, kalau she had already known, tidak ada keterangan waktu apa-apa kan, maka dianggap present perfect teman-teman, ya. Ini loh maksudnya. Jadi I pakai have, ya. I have already known everything about your, nah tadi kan our, ya. Nah, our ini cocok dengan siapa? Apakah cocok dengan us? Iya. Kalau your mother kan tidak cocok kan, berarti our ini, nah our ini cocok dengan us yang diajak bicara. Yang diajak bicara pasti you. Nah jadi I have already known everything about. Nah our ini kan bentuk kepunyaan dari us. Nah maka diganti you kan, yang diajak bicara menjadi kepunyaan, jadi your family. Ya, titik tanda petik, jangan lupa ya, direct speech selalu pakai titik tanda petik gitu. Yang contoh, oh ya, ini NB ya. Kata told, memberitahu, kembali asal menjadi said to, berkata kepada, ya, menurut rumus pemakaian say dan tell, ya, yaitu say untuk ucapan langsung dan tell untuk ucapan tidak langsung, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua, indirect speech. Their uncle asked me if atau whether, ingat ya, sama if dengan whether ini ucapan tidak langsung, I would come to fetch him the morning after.
titik ya. Nah, maka dirubah direct speech, their uncle asked me ya. Nah, jangan lupa ya, if atau whether itu hilang. Dulu kan cuma sebagai kata penghubung bentuk bertanya ya. Nah, ini sekarang enggak, koma tanda petik, ini bentuk bertanya loh teman-teman ya, ask bertanya kan. Nah, ini I cocok dengan siapa? Cocok dengan yang diajak bicara kan. Nah, maka yang diajak bicara kan harus you. Maka I ini subjek kan, maka berubah menjadi you kan. Nah, karena ini bentuk bertanya, would come past future maju menjadi present future. Karena bentuk bertanya langsung will-nya dibalik teman-teman ya. Jadi will you come to fetch. Nah, ini tadi asalnya kan him. Lah, him ini cocok dengan siapa? Apakah him ini cocok dengan ini me? Nggak cocok kan? Cocok dengan their uncle? Benar. Berarti cocok dengan yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu pasti I atau we kan? Nah, kita lihat. To fetch him. Him ini kan objek kan? Ya. Nah, objeknya tadi ini siapa? Oh, their uncle, he kan? Nah, maka karena objek jadi yang berbicara kan jadi me. Jangan lupa teman-teman ya. Jadi kalau cocok dengan yang berbicara dianggap I atau we. Karena ini tunggal him, maka objek kan yang berbicara I jadi me. Ya. Terus ini the morning after berubah menjadi tomorrow morning. Ya, jadi teman-teman harus cocokkan dengan yang cocok dengan yang berbicara atau cocok dengan yang diajak bicara. Itu dibalik teman-teman ya. Jadi kalau dulu tuh I, we yang berbicara, sekarang enggak, cocok dengan siapa? Oh, cocok dengan yang diajak bicara, dianggap you. Kalau cocok dengan yang berbicara, maka dianggap I atau we, gitu ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Indirect speech. The girl asked my friends why they had been angry with her sister the night before. Nah, ini kita lihat ya, direct speech-nya. The girl asked my friends, koma tanda petik, ingat, kalau dulu if dan whether ini hilang teman-teman ya. Nah, karena ini bertanya tanpa kata tanya. Ini ada kata tanya, why? Tetap pakai kata tanya. Tapi bentuknya bertanya loh teman-teman ya. Nah, kita lihat. D ini cocok dengan siapa? Cocok dengan the girl? Nggak cocok. The girl kan si. My friends cocok, jamak kan? Nah, jadi D ini kan subjek ya. Nah, yang diajak bicara itu kan dianggap you. Maka why, ingat ya, tense-nya had been past perfect menjadi past tense karena ada keterangan waktunya, yaitu ada the night before, nanti menjadi last night gitu ya. Karena ada keterangan waktunya jadi past tense. Lah, ini had been past perfect jadi past tense biasa. You to be-nya were kan, bertanya dibalik. Been ini berarti bukan verb teman-teman ya. Jadi why were you, jangan bingung teman-teman ya. Jadi D ini cocok dengan yang diajak bicara. Yang diajak bicara pasti you ya. Nah, karena ini past tense ya, tidak ada verbnya to be kan were. Were-nya dibalik, ini bertanya nih ya. Jadi why were you angry with her? Nah, lihat, her sister ini, her ini cocok dengan my friend, nggak cocok. Cocok dengan the girl kan. The girl yang berbicara dianggap I kan, ya. Nah, maka di sini ini her ini kan bentuk kepunyaan, ya. Kepunyaannya I kan jadi my. Cuman gitu, dibalik aja teman-teman. Oh, cocok dengan yang berbicara dianggap I. Nah, makanya kepunyaannya I jadi my kan. My sister. Terus the night before maju kembali menjadi last night. Tanda tanya, tanda petik. Jangan lupa ya. Ini direct speech pakai koma tanda petik gitu. Yang keempat. Nah, kita lihat yang keempat. Indirect speech. Ya, ucapan tak langsung. The teacher asked us to do that work for him at that time if we had spare time. Ya. Nah, ini bertanya, enggak teman-teman, ya. Loh, ini kan the teacher asked us. Ask itu bisa bertanya, bisa juga menyuruh. Nah, ini kan ask us to do. Oh iya, sini bentuk perintah ya, betul ya. Karena bentuk perintah bukan bertanya loh ya. Jadi koma tanda petik, ingat ya. Dulu kalau bentuk perintah itu to-nya hilang ya. Nah, terus do tetap tidak ada perubahan tenses dulu ya. Jadi tetap do. Nah, terus that work jadi this work. Ingat ya, that kembali menjadi this work for. Nah, ini kan for him kan. Him ini dilihat cocok dengan siapa?
Apakah cocok dengan us? Tidak cocok. Ya, him ini cocok dengan yang berbicara, yaitu the teacher. Cocok yang berbicara dianggap I. Nah, padahal ini him ini kan objek kan. Cari objeknya I, yaitu do this work for me, ya. I yang berbicara I kan. At that time berubah menjadi now lagi, maju menjadi now. If, lah ini kelihatan ya. We cocok dengan siapa? We cocok dengan yang us, ya kan? Cocok dengan yang diajak bicara, maka dianggap you. Nah, padahal ini subjek ya. Setelah if ini pasti subjek kan? Ya, we. Nah, we ini berubah menjadi you yang berbicara kan? Nah, terus had past tense maju menjadi present tense. You have spare time, tanda seru, tanda petik ya. Jadi hati-hati ya, as itu tidak selalu bertanya. Kelima, indirect speech, ucapan tak langsung. Mother told the kids not to, dengan lihat not to kita tahu teman, ini bentuk melarang kan ya. Not to shout at one another for she couldn't sleep well. Ya, nah kita lihat their mother ya, mother aja. Mother told jadi satu ya. Mother said to the kids, koma tanda petik. Not to kan asalnya dari don't ya, untuk ucapan yang langsungnya. Jadi don't shout, tetap ya, tense-nya nggak berubah. Don't shout at one another for, nah sini cocok dengan siapa? Lihat, sini cocok dengan mother kan, ya. Oh, jadi yang cocok yang berbicara dianggap I. Lah, padahal di sini ini sini subjek kan, maka subjeknya jadi I. Couldn't maju menjadi can't, ya. Can't sleep well. Tanda seru, tanda petik, ya. Nah, teman-teman kita lihat sekarang dengan 5 contoh di atas, yaitu 1 bentuk pernyataan nomor 1 ya, dan 2 bentuk pertanyaan, yaitu contoh nomor 2 dan 3, serta ada lagi yaitu 2 bentuk perintah dan larangan, contoh nomor 4 dan 5. Maka untuk mengubah kembali dari indirect speech, ucapan tak langsung ya, menjadi ini ucapan tak langsung jadi menjadi direct speech, ucapan langsung, ternyata sangat mudah. Karena apa? Ya, nah ini. Karena semua ada rumusnya, teman. Semua itu mudah ya kalau ada rumusnya ya. Nah, ini karena apa? Nah, ini ya, kita lihat memakai pedoman atau rumus berdasarkan kreasi saya agar teman-teman bagus bahasa Inggrisnya. Thanks ya. Nah, jadi teman-teman, apakah ini untuk percakapan? Sebetulnya bukan, teman-teman ya. Ini untuk pelajaran di sekolah, lebih tepatnya begitu. Jadi untuk anak-anak didik, jadi kalau merubah dari indirect ke direct jangan bingung ya. Rumusnya sudah ada. Jadi kalau ada ulangan merubah dari indirect ke direct, hasilnya tetap harus bagus, oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan semuanya dengan tuntas pada video ke-86 ini. Dari mengubah ke direct speech, ucapan langsung menjadi indirect speech, tidak langsung, dan dirubah kembali dari indirect speech, tidak langsung menjadi direct speech. Bingung? Sebenarnya nggak boleh bingung, teman-teman. Kan cuma berubah dibalik gitu aja. Apalagi arahan-arahan dari saya ini saya rasa cukup jelas, jadi jangan bingung ya. Nah, saya kira saya cukupkan di sini, teman-teman. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.